Tahu bulat digoreng dadakan. Nah, itu suara yang sering kita dengar belakangan ini. Tadi kita sudah lihat bagaimana penjualannya, kita sudah lihat juga bagaimana pembuatannya. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Haji Aan yang mendirikan tahu bulat ASEAN sejak dulu dan yang mempopulerkan tahu bulat ASEAN pertama kalinya. Pak Haji Aan, selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, ini pabriknya saya lihat banyak pekerjaannya. Total pekerjaan ada berapa, Pak? Kurang lebih 160. 160. Ya. Saya dulu pernah tahu bulat ASEAN ini sejak tahun 2009. Iya, iya. Lalu kok sempat redup dan sekarang booming lagi karena dijual di pick up, di mobil, pakai mobil ya, lalu juga pakai lagu. Kenapa dulu sempat redup sekarang booming lagi? Dulu pertama agak naik sedikit, dulu pakai roda ya, pakai roda. Nah, pakai roda itu hampir redup, turun, hampir gulung tikar. Nah, sesudah muncul dagang pakai mobil pick up, itu alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih udah 4 tahun pakai mobil itu bangkit, dan tadinya juga beberapa gelinting pabrik. Ya sekarang di Desa Muktisari aja kurang lebih ada 19 sampai 21 pabrik tahu bulat. Kenapa sejak menggunakan mobil kok jadi meningkat lagi penjualan? Apa sih yang beda? Yang beda kalau di roda jalan kakinya pasti kebaca berapa kekuatan berapa kilo sehari berjalan kaki. Terus istilahnya dan etalasi juga berarti menunggu. Nah, kalau pakai mobil jalannya bisa jauh dan kita menjemput. Ya, menjemput konsumen gitu kan. Dan yang lebih itu lagi, yang lebih berkesan lagi sama anak-anak SD, anak SMP, SMA itu sewaktu menciptakan buat aplikasi di tahu dadakan itu. Iya, gamenya. Iya, gamenya. Cara di speaker itu di mobil pickup itu yang bahasanya kan ASEAN itu awalnya saya bikin dengan sales saya itu di Cilacap dulu, belum ke Jabodetabek. Jadi bahasanya sebenarnya gini kalau ASEAN itu, tahu bulat digoreng di mobil dadakan 500-an halo. Itu ASEAN. Yang sekarang banyak yang macam-macam itu, yang niru-niru itu. Lagu tahu bulat digoreng dadakan sekarang menjadi sangat terkenal, kan? Menjadi sangat terkenal. Tapi idenya dari mana menggunakan lagu itu sebagai trik marketing? Nah, itu sebenarnya agen saya dulunya aslinya itu suka jualan buah-buahan di pick up. Jadi cepatnya mobil ke yang dagang tahu itu nggak susah nyari karena saya langsung ngambil agen saya, sales saya yang punya ruang lingkup tukang jualan buah-buahan. Saya ambil bosnya, terus dia jualan dan dia mengerti, semuanya anak buahnya yang suka jual buah-buahan dia tarik semua dagang tahu. Tapi agennya bukan penyanyi kan? bukan. Karena lagunya sekarang sangat populer sangat populer, sangat teringat di kepala konsumennya. Oke, ini saya lihat tahu bulat kan bahan dasarnya kedelai. Apa nggak rentan dengan naik turunnya harga kedelai? Indonesia kan sering sekali naik turunnya harga kedelai. Iya, rentan sekali. Malahan kan kalau yang sampai nyampe 8.000 per kilo ya, 10.000 ya per kilo itu udah rentan sekali. Sekarang posisi lagi aman di 7.000 ya, di 7.000, 6.700 sampai 7.000. Biasa dulu kan aman. Cuman kalau udah tinggi, rentan kacang ya hampir-hampiran gulung tikar. Cuman gimana sih kalau harga kacang kan terus naik. Naik turun. Kalau penjualan nggak bisa naik saya. Ini menyuplai untuk daerah-daerah ke Pulau Jawa dan juga ke Jakarta, ya kan? Kedepannya tujuan akhirnya, rencana besarnya, ini mau melebar sampai kemana lagi? Ya, karena perusahaan ASEAN udah di PT-in sekarang, ya tujuannya di PT ini sebenarnya bisa disebutkan malu. Tahu kok PT, cuman di pikiran saya nggak ada salahnya karena 2017 minimal saya udah harus bisa ekspor. Gimana caranya istilahnya? Masalahnya tahu makanya kayaknya wilayah yang dekat-dekat Malaysia, Singapura kayaknya makanan tahu kayaknya doyan juga. Dan saya juga udah pernah dibawa beberapa kali ke Arab itu. Nah, udah pernah dibawa yang ngegoreng dari sini, bawa 10 biji, terus buat
bawa umroh, dibawa tawaf, saya kasih sama orang Arab, doyan ya. Doyan. Enak. Saya udah pernah 3 kali bawa ke sono. Nah, kendalanya apa? Kenapa nggak ekspor dari sekarang? Kenapa nggak dari setahun yang lalu? Melihat jalan, ya. Ke sono, ekspor ke tahu sono. Ekspor ya? Ya belum ketemu saya. Ini nggak kuat lama. Ini kan bahan kadar air. Ya. Belum pakai pengawet, nggak pakai pengawet. Saya itu belum mendapatkan gimana caranya tahu bulat ini tahan lama. Ya minimal 2 minggu aja gitu kan. 2 minggu aja. Ini saya belum, obatnya belum ketemu. Ya mudah-mudahan dia diliput sama TV Kompas ini ada yang peduli. Gimana caranya tahu bisa keluar dan silakan kerjasama sama ASEAN. Oke. Sekarang ini kan eranya era online. Apa-apa dijual lewat internet. Ya. Lewat aplikasi, orang bisa pesan lewat HP, sementara tahu bulat belum. Ya. Ada nggak bayangan atau rencana ke sana? Belum Mbak. Kalau online saya belum kepikirin. Belum kepikirin kalau tahu ya online. Dan ya nggak online itu tidak jelek ya. Iya. Cuman saya pernah beli barang sesuatu, beda sih hasil dipoto sama hasil aslinya gitu. Bukan jelek, cuman agak beda. Jadi sementara belum kepikirin masalah online. Cuma yang dikepikirin saya sekarang gimana caranya omset saya ya makin naik dan harus sampai ekspor impor. Harus sampai ekspor impor. ASEAN harus pertama. Baik. Itu yang dipikirin saya. Baik. Tahu bulat. 500-an. Digoreng langsung di mobil. Oleh-oleh dari kota